Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi syahri Ramadan wa yaumil 'aid. Wa minhu jami'un ni'ami tatsra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan naril kubra. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul indari wal bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin sirran wa jahra, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita kembali berada di hari raya Idul Fitri. Hari di mana berarti kita baru saja telah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Hadirin, perpisahan dengan Ramadan harus menyimpan kenangan yang luar biasa di dalam diri kita masing-masing. Setelah Ramadan, maka kita harus bisa mengambil pelajaran yang besar dari bulan suci Ramadan. Dan juga di hari yang Idul Fitri ini, kita juga harus mengambil pelajaran dan syiar terbesar di hari yang mulia ini. Karena itu hadirin, pelajaran di bulan suci Ramadan dan syiar terbesar di hari Idul Fitri ini, dua-duanya menjadi amalan yang luar biasa. Dua-duanya menjadi amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ajruhu 'ala Allah. Pahala dari dua amalan ini hadirin, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para malaikat pun mereka tidak bisa mengetahui besarnya daripada dua amalan ini hadirin. Yang pertama, amalan yang kita ambil di dalam bulan suci Ramadan yang tak lain adalah amalan kesabaran. Di mana di bulan suci Ramadan sebulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, tidak makan, tidak minum dari sahur hingga berbuka. Itu semua kalau kita laksanakan sebulan penuh, maka di hati kita pasti ada cahaya kesabaran sesuai dengan tingkatan puasa yang dilakukan. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka akan diberi pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Malaikat tidak tahu, para malaikat tidak mengetahui betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bersabar. Sehingga di dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi menyatakan, hatta yatamanna ahlul afiyah anna ajsadahum tukradu bil makarid mimma yadhhabu bihi ahlul bala minal fadli. Sampai-sampai nanti di akhirat itu hadirin, orang yang dahulu di dunia bersabar dalam setiap keadaan, mereka diberi pahala oleh Allah yang sangat luar biasa. Hingga orang-orang yang di dunia penuh dengan kenikmatan, mereka jarang mendapat musibah, jarang mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka hidup di dunia dengan penuh dengan kenikmatan hadirin. Saat itu orang-orang yang penuh dengan kenikmatan di dunia, mereka berangan-angan, andaikan aku hidup lagi di dunia dan seluruh tubuhku digunting-gunting, maka aku tidak apa-apa asalkan aku dapat derajat orang-orang yang bersabar ini.
Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar dalam setiap keadaan, terlebih dalam masa-masa yang seperti ini hadirin, masa-masa di mana semuanya serba sulit, baik ekonomi ataupun apapun di zaman ini, di hari ini serba sulit. Karena ada pandemi virus ini hadirin. Akan tetapi jangan khawatir hadirin, di setiap musibah yang terjadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan hadiahnya untuk kita. Orang yang beriman akan selalu happy dalam setiap keadaan. Orang yang beriman tidak akan susah berlebihan hadirin. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darimi, beliau seorang ulama besar yang mana keteguhan hatinya di dalam memegang agama, di dalam memperjuangkan agama di zamannya. Beliau keteguhannya ke qalbi Abi Bakar As-Siddiq. Keteguhan hati beliau di dalam memegang agama seperti keteguhannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat-saat Rasulullah wafat dan banyak orang yang murtad keluar dari Islam. Di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memegang kendali hadirin. Dan ini Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darimi disebutkan beliau itu seperti sosok daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan hadirin, tanaffusu faqir duna syahwatin la yaqdiru 'alaiha afdalu min ibadati ghaniyin alfasanah. Satu helaan nafas, satu tarikan nafas dari orang yang fakir, yang diuji oleh Allah, tidak punya hadirin. Apalagi di zaman sekarang serba sulit, diuji oleh Allah dengan kekurangan ekonomi. Maka satu helaan nafas dari orang yang fakir karena menginginkan sesuatu yang tidak bisa ia beli, karena dia tidak punya, itu afdol, lebih utama min ibadati ghaniyin alfasanah, daripada ibadah orang yang kaya 1000 tahun. Bayangkan hadirin, satu helaan nafas dari orang yang fakir miskin, dia diuji oleh Allah, tidak punya apa-apa tapi dia sabar tetap taat, maka satu hembusan nafasnya lebih utama daripada ibadahnya orang yang kaya selama 1000 tahun. Subhanallah. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wahai orang-orang yang kaya di saat seperti ini, saudara-saudara kita yang di bawah sana membutuhkan bantuan. Karena itu hadirin, orang yang kaya, ibadah yang paling afdol setelah yang fardu bukan salat sunnah, bukan dzikir, akan tetapi orang yang kaya setelah melakukan kewajiban, ibadah yang paling afdol adalah ibadah dengan hartanya. Bantu orang-orang yang sedang kelaparan, bantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Berapa banyak saudara-saudara kita saat ini hadirin, pekerjaan semuanya sulit dan mereka kadang makan gak bisa hadirin. Karena itu wahai orang-orang yang diberi kelebihan harta, manfaatkan hartamu untuk bekalmu di akhirat. Seorang imam yang luar biasa, orang soleh, ketika orang fakir datang ke rumahnya meminta, maka dia pun menyambut ahlan wa sahlan biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang wahai orang yang mau membawa bekalku sampai ke akhirat. Disambut hadirin. Ini orang-orang kaya dahulu, bahkan orang-orang dahulu itu kalau didatangi fakir miskin minta, nangis hadirin. Kenapa kamu yang datang? Harusnya aku yang tahu keadaanmu. Karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam kesulitan saat ini, satu hembusan nafasmu dihitung oleh Allah ibadah 1000 tahun orang-orang yang kaya. Dan yang kaya saat ini kesempatan untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Luqmatun fi badni ja'i khairun min bina'il fi jami', kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu suapan, satu bantuan yang kita berikan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan, maka itu lebih afdal, lebih utama daripada kita membangun 1000 masjid jami'. Ini orang-orang kaya zaman akhir kadang-kadang salah fokus hadirin, bangun masjid, bangun ini, bangun itu, tapi tetangganya kelaparan tidak diurus ya hadirin. Naudzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kita ambil pertama. Yang kedua hadirin, pelajaran dan syiar terbesar di hari ini adalah syiar memaafkan. Ini pahalanya juga sama hadirin, tanpa hitungan. Tidak ada satupun malaikat yang mengetahui besarnya pahala orang yang memaafkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, setelah ada masalah dia memaafkan, dan ketika bertemu berpapasan dia pun seperti biasa, dia menyapa dan lain sebagainya, maka orang yang seperti ini hadirin bisa melepaskan dendam dari hatinya, bisa menghilangkan benci dari hatinya, dia bersihkan di hari ini hadirin.
maka fa'ajruhu 'ala Allah. Orang yang seperti ini dapat pahala yang luar biasa, pahala yang disimpan di sisi Allah yang tidak diketahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini satu amalan yang paling membanggakan Nabi kita Muhammad adalah ini hadirin, saling memaafkan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di hatinya dibersihkan dari semua iri, semua dendam terhadap sesama, maka di hari tersebut, di saat tersebut, berarti dia telah memberikan kebahagiaan di kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzakhnya. Karena itu diceritakan hadirin, di salah satu riwayat Sayyidina Abu Bakar saat itu duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba datang orang yang mencaci maki habis Sayyidina Abu Bakar. Dicaci maki habis hadirin. Sayyidina Abu Bakar tetap diam. Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar takjub dan tersenyum lebar hadirin. Saking senangnya melihat Sayyidina Abu Bakar sabar dicaci, tidak balas apa-apa. Akan tetapi orang tersebut terus mencaci hadirin, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun kehilangan kontrol dan akhirnya beliau balas mencaci orang tersebut hadirin. Tiba-tiba Nabi Muhammad wajahnya memerah dan Rasulullah langsung pergi hadirin. Sayyidina Abu Bakar kaget, tadi Rasulullah senyum-senyum, sekarang wajah beliau memerah dan marah, langsung pergi. Maka dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Engkau tadi tersenyum saat aku dicaci, aku tidak balas sama sekali, engkau tersenyum. Tapi saat aku membalas, padahal cuma satu kata, wahai Rasulullah, engkau sudah marah, seakan wajahmu memerah dan marah, engkau pun pergi selangsung. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu tahu ketika engkau dicaci, ketika seseorang itu dicaci, maka datang malaikat kepadanya dan membela dia. Dia diliputi oleh rahmat Allah, dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa, wahai Abu Bakar. Akan tetapi ketika engkau tadi membalas walaupun satu kata Abu Bakar, malaikat itu pun pergi dan setan berada di sampingmu. Orang yang membalas cacian hadirin, maka berarti dia di sampingnya ada setan hadirin. Maka Rasulullah, kata Rasulullah, aku enggak mau duduk dengan setan. Aku enggak mau duduk denganmu yang mana di sebelahmu ada setan yang sebelumnya dikerumuni oleh para malaikat. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit hadirin, akan tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Kalau ada orang, kata Rasulullah, man tarakal mira' wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabatil jannah, wa man tarakal mira' wa huwa muhik banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang meninggalkan permusuhan, meninggalkan perdebatan, hatinya dibersihkan hadirin, padahal dia salah, tapi dia mau meninggalkan permusuhan tersebut, maka dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga yang bawah hadirin. Akan tetapi hadirin, kalau ada orang benar, dia posisi benar, tapi dia mau meninggalkan perdebatan, dia mau meninggalkan permusuhan, dia mau memaafkan lebih dahulu hadirin, maka banallahu lahu baitan fi alal jannah. Orang yang seperti ini hadirin dibangunkan oleh Allah rumah. Rumah kalau surga itu berarti istana hadirin. Dibangunkan istana fi alal jannah, di surga yang paling tinggi. Bayangkan, dengan memaafkan orang, kita langsung dapat istana di surga. Kita tinggalkan istana tersebut hadirin. Kita di dunia ini bangun rumah satu aja tidak jadi hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang luar biasa. Di hari yang fitri ini, mari kita buka hati kita. Kita hilangkan semua dendam, kita hilangkan semua benci terhadap siapapun. Dan mari di hari ini kita bersama-sama membahagiakan hati Nabi Muhammad, bersama-sama membahagiakan Rasulullah di alam barzakhnya dengan membersihkan hati kita dari semua kebencian, semua dendam. Kita maafkan semua yang pernah salah pada kita hadirin, dan kita juga minta maaf kepada semua yang pernah kita dolim kepadanya, yang kita salah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita, diberi kesabaran kita hadirin, dan diberi hati yang bersih sehingga bisa memaafkan semua orang. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang dipilih di hari ini, hambanya yang dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima pelajaran sabar dari bulan Ramadan tetap ada di hati kita walaupun Ramadan telah pergi. Dan di hari ini kita betul-betul dijadikan hamba-hamba Allah yang hatinya terbuka untuk memaafkan semuanya hadirin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على